Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang sangat merindukanmu. Yang sangat merindukanmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum ya, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang gak cocok ya wajar-wajar aja, sah-sah saja. Silakan dipilah dan dipilih disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Kalau kamu ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silahkan baca pribadi berbayar ke Sora_tarot di Instagram. Oke? Dan teman-teman, pembacaan di channel ini tidak mengenal kata expired ya, dan juga bisa untuk seluruh jenis hubungan ya, entah pasangan sah, baru pendekatan, HTS-an, TTM-an, pertunangan, pacaran dan sebagainya ya, dan bisa untuk pria dan wanita tidak menjadi masalah. Yang penting 18 tahun ke atas, tua muda nggak masalah juga. Dan juga bisa sangat mungkin terbolak-balik energinya dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Ada seseorang yang sangat rindu kamu, ya, seseorang sangat rindu kamu. Kita lihat ya, ada energi seperti apa. Love signs. Sepertinya ada yang dapat pertanda ya, pertanda cinta, pertanda rindu, pertanda-pertanda yang ternyata ada maksud dan ada artinya di balik itu semua. Ada energi meaning di sini ya. Ada pertanda cinta di sini teman-teman, dari seseorang yang kemungkinan besar terkoneksi sama kamu ya. Pertanda ini mungkin sekali dia rasakan ketika dia bermimpi, atau dia teringat kamu. Ada firasat batin, ada intuisi batin juga yang mungkin sangat kuat teman-teman ke kamu ya. Yang bagaimanapun juga itu adalah sebuah petunjuk atau arahan yang menandakan bahwa dia memang punya perasaan cinta atau terkoneksi atau terhubung ke kamu ya. Orang ini mungkin rindu ya, dan rindu adalah salah satu petunjuk yang dia dapatkan soal masalah perasaan dia sama kamu. I'm sorry, apologize ya. Ini adalah seseorang juga yang mendapatkan mungkin petunjuk bahwa dia harus minta maaf sama kamu. I'm sorry ya. Ini adalah seseorang yang mungkin teman-teman punya kesalahan sama kamu, baik sengaja maupun tidak, dalam perilaku atau perkataan dia ke kamu teman-teman. Yang mana ya, orang ini tuh sangat mungkin ya kangen kamu ya. Salah satunya mungkin ingin bisa minta maaf sama kamu, ingin bisa bertemu sama kamu, mengungkapkan perasaan dia yang merasa bersalah. Tapi yang kangen kamu ini juga energi merasa bersalahnya kuat ya. Jadi sangat mungkin dia berharap bisa ketemu sama kamu, mungkin untuk mengucapkan kata maaf, atau ada niatan hati dia untuk minta maaf sama kamu ya. Petunjuk itu semakin menguatkan dia merasakan kalau dia harus minta maaf sama kamu. Dan ada energi romance feelings. Ini adalah seseorang yang jelas secara romansa dia merasa sangat kuat perasaannya sama kamu. Selain dia ada perasaan merasa bersalah, dia juga kangen, dia rindu, dia kepikiran. Dia punya energi romansa yang kuat teman-teman ke kamu ya. Dia merasa terkoneksi dan terhubung. Oke? Yang sangat kuat ke kamu. Lalu ada energi lies ya. Kenapa dia ngerasa pingin minta maaf ya? Karena di sini ada energi kebohongan teman-teman ya, dimana orang ini sangat mungkin ada yang dia rahasiakan dari kamu. Ada energi keeping secrets ya. Mungkin sekali dia merasa bersalah karena ada hal yang dia bohongin kamu, baik sengaja ataupun tidak teman-teman ya. Ada energi kebohongan. Dan di sini sangat mungkin banget kamu juga kecewa dengan kebohongan dia itu, tapi ternyata perasaan romansanya masih kuat. Orang ini juga mungkin sekali mendapatkan suatu pertanda kalau dia mungkin hanya bisa tenang, hanya bisa damai kalau dia mengungkapkan sejujurnya sama kamu ada apa ya, dan juga mungkin mengucapkan kata maaf sama kamu. Saat ini mungkin sekali dia merindukan ketenangan dan kedamaian, dan kamu adalah salah satu petunjuk di mana dia bisa merasakan ketenangan dan kedamaian ya dari kamu teman-teman. Kita sekarang mau coba lihat energinya, kira-kira dia ada salah lain gak sama kamu selain ada energi rahasia.
Karmic relationship toxicity. Teman-teman, sepertinya hubungan kalian ini ada kehadiran dari orang ketiga ya, yang mungkin saja dia tidak mudah lepas teman-teman dari orang ketiganya. Namun sama kamu juga banyak ke-trigger ya, tentang memorinya, tentang ingatannya, tentang banyak hal pembelajaran di sana. Hubungan kalian tidak selalu positif ya, tapi seperti susah untuk melepaskan. Mungkin dia susah untuk melepasin kamu susah untuk melepasin dia. Energi kalian saling kecarian itu juga kuat teman-teman di sini ya. Tapi intinya adalah ada hal-hal yang kurang sehat dalam hubungan ini teman-teman ya. Lalu ada energi gambling. Nah, ini ada gambar topeng ya. Gambar topeng udah 2 ya. Jadi memang sepertinya ada seseorang yang banyak hal yang dia tutupin ya teman-teman. Dan bisa saja ini adalah hubungan yang tidak stabil, hubungan yang ngambang ya. Jadi belum tahu ya apa hubungan ini bisa berhasil atau hubungan ini nggak bisa berhasil. Hubungan yang seperti bingung gitu ya. Apakah memang masih ada kemungkinan atau masih ada kesempatan atau enggak ya teman-teman di sini. Kayak hubungan yang kamu tahu bahwa orang ini tuh kayak antara serius dan gak serius sama kamu. Jadi kayak situasinya kayak penuh dengan ketidakyakinan. Kamu merasa dia mungkin seperti masih gak yakin, not sure ya. Dia tuh gak yakin karena banyak hal. Mungkin perasaannya, mungkin hatinya, mungkin pikirannya. Dan ada akhirnya situasi silence atau no contact ya, dimana sangat mungkin banget ketika ada masalah antara kamu sama dia, justru malah saling berdieman, justru malah saling diem, gak ada komunikasi. Kamu juga mungkin berdealing dengan seseorang yang menghindar kalau ada masalah ya. Aku juga nggak tahu ya, kenapa sih zaman sekarang orang-orang itu sering banget kalau ada masalah itu cenderung silence atau cenderung nggak mau berkomunikasi. Saking aku kepo, langkah aku bertanya sama di internet ya teman-teman, dan aku setuju ya. Kenapa sih orang itu cenderung silence atau no contact? Karena satu, gampang banget ya, dengan adanya era digital itu menggampangkan segala sesuatu ya, gampang terhubung tapi gampang juga menghilang ya. Belum lagi ya teman-teman, ada budaya yang namanya serba instan dan gampang ya. Kayak dulu kita mau kenal sama pasangan aja mesti ada benang merah penghubung gitu ya. Kita nggak bisa kenalan sama stranger gitu, agak sulit kenalan sama orang asing. Sekarang gampang, kita bisa kenalan dari sosial media, dari internet gitu loh ya. Kalau dulu kan nggak harus ada sesuatu latar belakangnya, teman apa bareng dikenalin lah ya. Dan banyak banget yang seperti menormalisasi itu gitu ya. Karena sekarang di sosial media, di internet juga di up gitu ya orang-orang. Jadi gini loh, kayak membenarkan atau terbiasa karena orang banyak melakukan itu, ya udahlah, orang banyak juga kayak gitu ya. Menjadi sesuatu yang tren. Contoh ya, kenapa kita kalau ke luar negeri, khususnya orang-orang di negara Konoha ini, kenapa kalau di luar negeri itu misalnya contoh rajin banget untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kebanyakan ya aku perhatiin, kalau balik di negara Konoha malah bisa sembarangan kok, kalau di luar negeri enggak. Kenapa? Karena ikut gitu ya. Kalau di sana itu orang-orang disiplin, kalau di luar negeri ya takut ngelanggar hukum, takut apa, dan tahu bahwa budayanya beda sama di budaya negara sendiri. Nah akhirnya berubah kan kebiasaan itu gitu loh. Pas keluar nggak buang sampah sembarangan, pas udah di sini ya jadi gampangin ya. Itu akhirnya teman-teman, karena budaya yang dibawa ya, dan menganggap ya orang-orang banyak juga ngelakuin hal itu kok. Nah kalau kita di luar negeri kan ya orang banyak nggak pada buang sampah sembarangan kalau di negara yang maju gitu ya. Jadi ya kita ngikut gitu loh ya. Namun saat ini energi kangennya sangat-sangat kuat sekali. I miss you. Dia kepikiran, ketika dia diemin kamu, dia malah kepikiran kamu ya, sangat intens, campuran antara kangen dengan rasa bersalah teman-teman. Dan mungkin sekali orang ini kehilangan yang namanya kebahagiaan. Sangat mungkin sekali dia rindu ya, karena kehadiran kamu tuh banyak membawa happiness, banyak bawa kebahagiaan, banyak bawa kegembiraan ya teman-teman. Dan ini adalah tipe seseorang yang mungkin juga ya, taking a chance di sini juga adalah berarti kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang seperti tidak yakin sama yang namanya ngambil resiko. Karena kalau kamu punya komitmen, itu kan ada resiko di sana, ada tanggung jawab. Kalau udah terikat, kamu nggak bisa main celak sana sini lagi, kamu udah nggak bisa mencoba mendekati yang lain lagi dan sebagainya ya. Sekarang sebelum kita lihat lebih jauh, kita lihat dulu siapa orang ini. Aku akan coba ngambil sticknya dengan tutup mata ya teman-teman. Siapa sih ciri-ciri orang ini?
Nah, ini aku akan ambil sticknya beberapa, jadi kamu bisa dapat satu, bisa dapat semua. Ciri-cirinya aku nggak tahu gimana ya. Oke, aku coba tuh ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita coba lihat ya ciri-cirinya dia, teman-teman. Oke, ada tipe yang cemburuan. Jadi walaupun ternyata dia menghadirkan orang yang lain, tapi bisa saja pada dasar dia ego. Dia tidak ingin kalau kamu sama yang lain, atau energinya ada kecemburuan ya. Orangnya gampang cemburu ya. Apalagi kalau mungkin kamu memuji orang lain, kamu menganggap orang lain di depan dia itu melebihi dia tuh suka ada energi cemburu. Indecisif, orangnya bisa saja adalah seseorang yang kesannya itu seperti seseorang yang seperti susah untuk ambil keputusan jelas dan tegas, teman-teman. Walaupun sangat mungkin dia itu kelihatannya dewasa, kelihatannya itu sudah banyak pengalaman, kelihatannya itu sangat mengayomi, kelihatannya itu sangat-sangat usianya di atas kamu, kayak gitu ya. Tech savvy, sangat mungkin dia suka sama yang namanya teknologi, teman-teman ya. Dia sangat suka namanya teknologi. Terus di sini dia juga sangat suka pergadgetan ya, teman-teman. Dependent, namun dia di sini ada energi ketergantungan yang besar. Jadi mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung mungkin manja, kayak gitu ya. Rasa keterbutuhan sama orang lain besar. Ada energi funny, namun dia juga suka banget yang namanya bercanda ya. Mungkin dia suka bercanda, mungkin banget ada energinya. Dia suka menghibur kamu. Inconstant, kamu berdiri dengan orang yang susah untuk konstan atau konsisten. Jadi cenderung mungkin berubah-ubah, entah berubah-ubah keputusan, entah berubah-ubah hati, entah berubah-ubah moodnya gitu ya. Dan ada energi ignorant ya. Orang ini cenderung cuek, teman-teman ya. Bisa saja kamu berdealing dengan seseorang yang cenderung cuek ya. Namun kenapa sih sekarang dia itu sangat kangen sama kamu? Saya ada energi rasa bersalah. Kita lihat ada energi apa lagi ya yang membuat dia itu sangat kangen sama kamu. Selain kepikiran, ada energi apa lagi? Forgiveness. Aduh, ini diulang-ulang doang ya kartunya pada dasarnya. Dia itu kangen kamu karena dia itu nggak tenang sampai dia mendapatkan pemaafan dari kamu ya. Karena dia merasa bersalah sendiri ya atas kebohongan atau hal-hal yang dia tutupi dari kamu, teman-teman. Dan dia kangen kamu, dia terus mikirin kamu karena memang secara fantasi atau secara hayalan dia sangat intens mikirin kamu, teman-teman. Dia masih terus mikirin kamu, membayangkan kamu, berfantasi soal kamu dalam fantasi dan hasratnya yang terdalam. Selain itu, ada energi understanding. Kamu menjadi seseorang yang paling bisa mungkin memahami dia, mengerti dia. Terus habis itu juga mungkin ada energi sangat mendukung dia. Dia rindu seseorang yang bisa memahami dia teramat dalam. Dan secara hasrat fantasi, itu juga mungkin bisa memenuhi yang dia inginkan. Ada energi pedestal. Dan ada energi kekaguman sama kamu yang belum hilang ya. Ini adalah seseorang yang merasa kamu adalah memang yang paling cocok sama dia, kamu yang paling bisa bersama-sama dengan dia, teman-teman. Lalu ada energi intimacy. Ini juga adalah energi seseorang yang sangat kangen sama kamu karena dia berharap bisa intim sama kamu. Ada energi kerinduan untuk intim sama kamu, baik secara fisik ataupun secara kedekatannya, teman-teman. Dan sangat mungkin banget batinnya dia dan fisiknya dia tuh pingin dekat sama kamu gitu loh. Karena memang kamu yang membawa energi harmoni buat dia, keseimbangan, harmoni, kayak gitu loh. Dan kamu juga membawa energi healing banyak buat dia, teman-teman. Jadi ini adalah seseorang yang rindu kamu bisa bawa energi positif buat dia, menghealing dia. Dan batin dia tidak bisa dibohongi. Ada energi reunion, seperti terdorong untuk selalu bersatu atau bersama-sama kembali. Pengen bersatu, pengen bersama-sama kembali gitu ya. Karena memang kamu yang bisa membuat dia merasa tenang, merasa damai, dan merasa utuh.
Ya. Dan energi pin bersatunya itu tidak bisa dihindari ya. Karena memang dia ngerasa setelah mungkin banyak direnungi, dipikirkan, kamu tuh adalah energi power couple. Kamu yang paling terbaik buat dia. Saling bisa mengisi, saling bisa menjadi seseorang yang saling melengkapi, teman-teman. Dia sekarang cuma berharap kamu masih mau kompromi sama dia ya. Kamu masih mau berkompromi sama dia karena dia punya panggilan hati untuk berubah. Ada bikin satu perubahan. Karena dia tahu dia cuma pingin terhubung lagi sama kamu. Dan dia tahu kalau dia pingin terhubung lagi sama kamu, dia harus bikin perubahan, making changes ya. Dia harus bikin perubahan, teman-teman. Setelah heartbreak shattered, setelah mungkin dia mematahkan atau menghancurkan hati kamu, baik sengaja ataupun tidak. Karena dia sadar, dia sebelumnya mungkin banyak yang jadi player, nggak serius, kayak gitu ya. Saat ini dia sangat mungkin memikirkan cara, teman-teman, untuk mungkin datang ke kamu, terhubung lagi sama kamu. Di sini juga, teman-teman, seorang rasa juga banyak ya yang di sini sadar gitu ya. Kamu mungkin berdealing dengan seorang single parent ya, mungkin nggak semua, tapi seperti kayak sadar kalau dia itu punya banyak tanggung jawab, termasuk ke anaknya sendiri gitu ya. Mungkin ya kamu berdiri dengan seorang single parent. Kalau beneran berdiri dengan seorang janda ataupun duda, dia harus bisa jadi seorang yang mungkin bisa diandalkan sama anaknya. Dan gimana mungkin bisa jadi sesuatu yang dicontoh atau diandalkan sama anak kalau justru malah menjadi seorang player gitu ya. Ini semua bisa terjadi karena ada energi spiritual awakening ya, teman-teman. Jadi di sini jelas ya. Ada energi spiritual awakening, ada energi kesadaran melalui pertanda yang dia temuin, teman-teman ya. Kamu akan mendengarkan segera dari mereka ya. Dia mungkin ada yang akan nelfon kamu, hubungin kamu lagi. Sebenarnya dari awal sudah mau chatting kamu, cuman dari kemarin tuh maju mundur ya. Kayak mau dikirim tapi habis itu nggak jadi gitu ya. Masih takut-takut, makanya sekarang juga sangat mungkin masih memantau kamu, teman-teman ya. Dan sekarang dia tahu energi dia cuma bisa pasrah dan ikhlas. Dia mau usahain untuk kontak kamu lagi, tapi dia juga tahu kalau dia tidak bisa memaksakan situasi dan keadaan dengan kamu. Yang pasti kalau kalian bertanya ada niat berubah nggak? Ya ada niatan berubah ya. Untuk kamu masukannya apa? Triggering, teman-teman, sepertinya banyak dari kalian yang mungkin masih trauma ya. Nah, mungkin masih trauma, masih ke-trigger. Nah, mungkin itu yang harus kamu pertanyakan. Apakah memang kamu bisa memaafkan atau tidak? Ya. Yang kedua, apakah kamu masih ada hasrat sama orang ini gitu? Apakah masih ada patience gitu ya? Apakah masih ada hasrat? Apakah kamu masih punya perasaan sama dia? Sisanya, teman-teman, kamu hanya bisa menjalankan dengan divine timing. Kalau memang waktunya dari semesta buat dia kembali, buat jadi jodoh kamu, jadi pasangan kamu, semua akan terjadi pada waktunya sebagaimana semestinya, teman-teman. Jadi saran Sora juga banyak untuk minta petunjuk sama yang di atas, teman-teman. Karena memang tidak gampang ya untuk memberikan kepercayaan kembali setelah sudah dikhianati. Ya. Karena sekarang sepertinya energi kalian masih waspada ya, watch your back. Kayak kalian tuh kayak masih ada trust issue, nggak tenang. Jadi mungkin kalau kamu masih butuh waktu untuk menenangkan diri kamu, ya healing dulu diri kamu ya. Tidak usah dipaksakan, toh tidak ada yang harus terburu-buru ya. Yang pasti buat kalian, semesta itu jagain kamu. Apapun keputusan kamu ya, yang semesta akan mengarahkan keputusan kamu yang terbaik untuk kamu dan bertujuan untuk menjagai kamu. Jadi makanya kamu harus punya koneksi dengan semesta yang bagus, sehingga kalau semesta kasih petunjuk, kamu juga bisa menangkap itu. Tapi simpelnya adalah kalau dia sudah mau menghubungi dan sudah mau berkomunikasi, itu bisa jadi salah satu petunjuk. Nah, tapi mungkin buat kalian yang menonton ini, ternyata dia tidak kunjung, mungkin mohon maaf menghubungi atau apa ya. Berarti mungkin memang pembacaan ini mungkin bukan untuk kamu. Kamu bisa pilih dan pilih lagi pembelajarannya. Ya, kira-kira gitu kalau untuk olah yang namanya pembacaan umum. Untuk teman-teman yang pengen beli gelang kelembutan bulan, saat ini masih ada. Silahkan dibeli di Instagram Sora, harganya 250.000. Di Tokopedia Sora harganya 270.000. Bebas mau beli di mana, teman-teman. Infinity adalah cinta tanpa batas. Ini adalah lambang Infinity dan bintang harapan positif. Setiap batu yang Sora jual di Sora Tarot itu sudah Sora booster dengan energi healing. Jadi ada program di sana, ada tujuannya.
Saat ini stok sisa 20-an aja ya, terus berkurang setiap hari ya. Silakan dibeli selagi masih ada, karena nanti kalau sudah habis aku tidak melayani PO satuan. Ini cantik banget buat teman-teman cowok, kamu boleh dikantongin kalau kamu nggak mau dipakai, atau bisa dijadikan hadiah. Ini sangat bagus banget untuk menarik energi kelembutan ya. Dan jangan lupa disinkronkan, dicek Tokopedia ataupun Instagramnya buat teman-teman yang beli ya. Yang sudah pakai boleh tuliskan pengalamannya di bawah seperti apa. Kita sekarang ke zodiak yang terbuka. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiaknya dia, plat nomor kendaraan. Oke, Virgo, Leo, Taurus, Cancer, Pisces, dan ada Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ke alfabet yang terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Buat teman-teman yang kepingin untuk baca tarot ya, baik secara langsung ataupun secara online, teman-teman boleh banget hubungi di Sora Tarot di Instagram Sora_tarot ya, buat janjian waktu dan sebagainya. Atau kamu pingin dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini, teman-teman silahkan banget ya, yang mau ya. Kamu bisa nonton diulang-ulang, atau kamu bisa nonton pada saat kamu udah sempat waktunya ya. Jadi nggak usah janjian waktu, nggak usah ribet-ribet, senang bisa lihat kartunya dengan jelas ya teman-teman. Silahkan. Atau memang ada panggilan untuk belajar tarot ya, Sora juga ada kelas buat kalian yang mau belajar, teman-teman silahkan. Oke? Atau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri. Oke, kita coba lihat alfabetnya. W, B, P, V, S, I, M, Y, E, I, U, N, L, A, G, P, M, dan S. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main kacana pertama di Sora yang Tarot. Bye bye. Jangan lupa ya belanjanya.